everyone, Rifni Mulyajaya. You can call me Evening. I am a second semester communication science student, Klasika 3, and my student ID number is 41824091. On this occasion, I'll present material on how a group can have good communication and coordination patterns, and how this relates to the group's ability to manage themselves and have a good perspective. Let's get started. Sebelumnya, di sini saya mengambil referensi dari buku ini. Nah, pertama-tama, kita perlu memahami bahwa konteks sosial, budaya, dan struktur internal kelompok sangat mempengaruhi cara komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori penting yang dapat membantu kita memahami dinamika tersebut. Salah satu teori yang relevan adalah teori kontrol konseptif. Teori ini menyatakan bahwa kontrol dalam kelompok modern dilakukan melalui pengawasan internal yang diatur oleh nilai dan komunikasi bersama, bukan oleh otoritas eksternal. Hal ini memungkinkan anggota kelompok untuk lebih bertanggung jawab atas komunikasi dan kerjasama mereka tanpa bergantung pada pengawasan langsung. Tim yang mengolah diri sendiri atau yang biasa disebut dengan self-managed team cenderung lebih mandiri dalam pengambilan keputusan, bekerja dan berkomunikasi dengan baik, serta memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, ada juga teori bona fide group yang dikembangkan oleh Putnam dan Stoll menyebutkan bahwa kelompok harus dilihat sebagai entitas yang fleksibel dan terkoneksi dengan sistem sosial yang lebih besar. Artinya, meskipun kelompok tidak terisolasi, mereka tetap memiliki hubungan dengan lingkungan sosial yang luas. Interaksi ini turut mempengaruhi pola komunikasi yang terbentuk dalam kelompok tersebut. Ada juga teori struktur adaptif dari DeSantis dan Pole yang menekankan bahwa struktur komunikasi kelompok dipengaruhi oleh interaksi antar anggota serta penggunaan teknologi. Kelompok yang mampu menyesuaikan teknologi komunikasinya akan lebih efisien dalam berkolaborasi, terutama bagi mereka yang bekerja sama secara virtual atau dari lokasi yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, kita bisa melihat perusahaan multinasional yang membentuk tim lintas negara untuk mengembangkan produk baru. Mereka mampu meningkatkan komunikasi tanpa pengawasan langsung, cukup dengan prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. Hasilnya, mereka dapat berkolaborasi dengan lebih baik dan efisien. Namun dari ketiga pola komunikasi kelompok ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kolaborasi, mempercepat penyelesaian tugas, dan menghasilkan keputusan yang lebih cerdas. Selain itu, anggota menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan kelompok dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan sosial dan struktural. Sementara dari sisi negatifnya, komunikasi yang terbuka justru bisa memunculkan konflik internal, terutama jika ada kesepakatan atau jika perbedaan pendapat tidak ditangani dengan baik. Selain itu, proses komunikasi terbuka juga bisa memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi mendesak, karena memerlukan waktu lebih lama untuk berdiskusi. Adapun teori lain yang perlu diperhatikan adalah model sosial egosentris dan berpusat pada kelompok. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi kelompok dapat berorientasi pada kepentingan pribadi maupun pada kepentingan bersama. Keseimbangan antara kedua orientasi ini penting untuk menjaga kelancaran komunikasi dalam kelompok. Terakhir, ada teori pemikiran kelompok atau grouping juga patut diperhatikan. Teori ini menyebutkan bahwa kelompok sering kali berusaha mencapai konsensus tanpa mempertimbangkan kritik atau perspektif berbeda. Ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi kelompok untuk mendorong diskusi terbuka dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Kesimpulannya, pola komunikasi yang efektif dalam suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh struktur internal, budaya, konteks sosial, dengan memahami perbedaan norma dan prinsip, serta menjaga sensitivitas terhadap gaya komunikasi yang berbeda. Kelompok akan mampu menjaga kehubungan yang harmonis dan efisien. So, that's all material that I can tell you guys. I'm sorry if there are any mistake and less than perfect at the same time, but hopefully the material I can convey can be useful for you guys. Thank you for watching. Bye-bye.